الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان سيدنا أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي الإمام محمد بن أحمد الزيني من أحمد بن عيسى المهاجر الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا ثم إلى حضرة سيدنا فيتبعون سنة إن الله يكفينا ظاهر الباطن جعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية اشفينا من شيطان الجن وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Wa ruwiya anna Abdul Qahir ibn Abdul Aziz kana rajulan salihan wari'an wa kana yas'alu Syafi'iyya radhiyallahu anhu an masaila fil wara'i wa Syafi'i rahimahullah yuqabbilu alayhi li wara'ihi wa qala li Syafi'i yawman ayyuma afdalu as-sabru awil mihnatu awit tamkin. Faqala Syafi'i rahimahullah at-tamkinu darajatul anbiya'i wa la yakunu tamkinu illa ba'da al-mihnati wa idza imtahana sabara wa idza sabara makkana. Ala tara anna Allah azza wa jalla imtahana Ibrahim alaihi salam thumma makkanahu wa imtahana Musa alaihi salam thumma makkanahu wa imtahana Ayyub alaihi salam thumma makkanahu wa imtahana Sulaiman alaihi salam thumma makkanahu wa atahu mulkan. Jamaah faham? Faham? Oh ya. Bakal faham insyaallah. Dan diriwayatkan dari Abdul Qahir bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang yang saleh, yang wara'. Jadi wara' itu derajat lebih tinggi daripada saleh. Kalau saleh standar, kalau saleh lebih. Kalau ada orang saleh ya. Tapi kalau wara' lebih daripada saleh. Makanya kalau ada orang disebut wara', pasti saleh. Wara' itu adalah apik dalam beragama. Apik. Ulama tuh kalau kemana-mana saking apiknya nggak pernah telanjang pala. Ulama saking apiknya nggak pernah telanjang pala. Artinya selalu pakai peci. Kok telanjang pala? Itu bahasa Betawi tempo dulu. Kemana-mana tuh nggak pakai peci, selalu pakai peci. Hatta walaupun pakai helm, dalamnya peci.
Saking apiknya siapa? Tuh, ulama. Untuk ulama saking apiknya kayak gitu. Kalau lagi mau nyari, lapar dia, mau nyari soto. Tuh tukang soto sholat gak? Nah, tuh tukang nggak pas banget ini lagi. Tuh maksudnya tuh tukang soto stop. Iya, tukang soto sholat gak? Kalau ngaji gak? Kalau sholat ngaji, kita makan. Kalau enggak. Saking apiknya tuh. Kalau kita di mana-mana, yang penting lapar makan. Selagi makanan halal, makanya nggak apik-apik gitu. Asal aja. Pokoknya giliran ada tuh warung, mau yang punya Cina kayak yang punya siapa, yang penting kan halal gitu. Nah, itu derajat bawah tuh, standar. Tapi kalau kita mau naik, apik itu apik betul-betul dalam beragama. Ibarat saya disuruh naruh gelas di meja. Kalau saya soleh doang, saya taruh di pinggir. Tapi kalau saya apik, berarti saya taruh di tengah. Gitu. Kalau di pinggir, benar sih ditaruh di atas meja. Tapi nggak apik dia, bentar lagi jatuh. Tapi kalau di tengah, bagaimana mau jatuh orang di tengah? Apik nih, apik. Jadi kalau orang udah apik, dia aman dalam beragama. Jadilah pemimpin yang apik. Apik betul, Masya Allah. Sifatnya nggak pernah kelihatan kemana-mana bau. Saking apiknya, selalu pakai minyak wangi. Nggak pernah bau, enggak. Bau enggak. Selalu wangi. Ya, itu namanya orang apik. Pilihlah pemimpin yang apik. Ya. Juga cari guru yang apik, jangan guru bau ketek. Ya, guru bau ketek jangan. Makanya saking apiknya tuh ulama saking apiknya, standarnya kan bawa siwak satu. Standarnya, dia lebih bawa siwak. Saya harus contohin. Waduh. Mana? Alhamdulillah, Pak Yusuf. Asli siwak asli. Saking apiknya. Karena ini siwak sering dibakal main jin. Jin demen banget bakal main siwak. Maksudnya biar kita enggak bersiwak. Kan kalau misalnya kita sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih istimewa daripada 70 rakaat tanpa siwak. Makanya jin itu sinis banget sama kita. Kadang kita taruh siwak di sebelah sono, dibakal main, taruh tuh sebelah sini. Kita giri buru-buru mau sholat, aduh mana tuh siwak. Emang benar-benar jin. Ya, jadi itu saking apiknya. Banyak sekali kita lihat guru-guru kita saking apiknya bawa pulpen nggak satu, sini 2, pas banget saya lagi nggak bawa pulpen lagi. Aduh, saya ngasih contoh tapi saya nggak bawa. Enggak, artinya tuh apiknya. Apiknya tuh ulama nggak pernah bawa 1 pulpen, 2 di sini. Padahal yang dia pakai kan 1. Khawatir kalau 1 nggak nyata, tuh lihat. Kita pulpen enggak, siwak enggak. Ya betul. Kita siwak enggak, pulpen enggak. Apik enggak namanya? Buat kapok namanya. Aduh, ayo naikin. Kita jangan ngaji-ngaji mulu tapi enggak naik derajat. Gitu. Jangan ngaji tapi enggak ngamalin. Siwak apa susahnya? Berapa harganya sih? 10.000. 2 Samsu berapa? Oh, 50, dapat 5. Ya, Masya Allah. 2 rakaatan bisiwakin khair minad dunya. Bila siwak 2 rakaat yang kita sholat dengan siwak itu lebih istimewa daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Masih tetap istimewanya kita 2 rakaatnya qabliyah maghrib atau tadi ba'diyah maghrib dengan siwak. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak ulama, bukan dilihat jumlah bilangannya, jumlah sunnah yang dia pergunakan. Siwak, belum sorban, belum imamah, peci, belum gamis. Pakaian Rasulullah adalah gamis, dan gamisnya Rasulullah selalu
putih. Walaupun jubah berwarna, tetap gamisnya adalah putih. Belum lagi jubah. Berapa banyak dalam sunnah yang dilakukan oleh mereka pecinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apik tuh. Jadi orang yang menjalankan sunnah Rasulullah apik. Lebih banyak dia menjalankan sunnah Rasulullah, lebih apik. Semakin dia tidak menjalankan sunnah Rasulullah, semakin teledor. Ya, nggak pakai gamis nih, nggak pakai jubah, mulai teledor. Nggak pakai sorban. Sorban itu bukan pakaian ulama. Sorban itu sunnah umat baginda Rasul Muhammad. Jangan punya pemahaman ini sorban untuk ulama, berarti yang masuk surga ulama doang dong. Sunnah, sorban, rida namanya dalam bahasa Arab. Itu sunnah Rasulullah Muhammad. Siwak, apakah siwak hanya untuk ulama saja? Untuk umat Rasulullah Muhammad. Minyak wangi, itu yang sering kita pakai, apakah ini untuk ulama saja? Untuk umat baginda Rasul Muhammad. Gitu. Apik jadi. Mulai apik. Gitu. Jangan kita minum sambil ngomong, enggak apik tuh namanya. Saya nggak mau praktek ya. Pokoknya lagi minum sambil ngomong, bagaimana sih ceritanya? Itu nggak boleh. Apalagi sih dia makan kacang, dia lompat-lompatin tuh kacang, kemudian mulutnya dia gitu. Ada ulama kadang gitu, di rumahnya sambil santai, la haula wala quwata illa billah. Aduh, boleh bercanda, tapi sunnatul Rasul Muhammad, mana sunnahnya mana? Kalau misalnya ada orang minum sebelah kiri, udah nggak ada apik-apiknya. Walaupun ilmunya bejibun, tapi dia minum sebelah kiri, misal, nggak ada apiknya udah. Nggak menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Yang kayak gitu kan perkara kecil, jamaah. Kecil nggak? Tapi kalau orang apik, betul-betul dilihat tuh. Habis minum tutup lagi. Apalagi kalau malam hari, berapa banyak tuh benda-benda santet itu masuk di makanan dan di minuman di malam hari. Makanya kalau kita habis makan, habis minum di malam hari ditutup. Sunnah Rasulullah. Tukang soto berarti tutup mulu kalau malam hari. Enggak, habis ngambil tutup, maksudnya bukan warungnya ditutup. Ya. Itu apik tuh namanya. Ya. Jangan kita tahun kemarin masih begitu-begitu aja. Udah Ramadan, udah Syawal. Dzulqa'dah bentar lagi Dzulhijjah. Potong kambing, sapi, onta gitu. Kalau mampu. Tapi paksa-paksain mampu dari mulai sekarang. Jangan bilang belum mampu atau enggak mampu. Belum waktunya kok bilang enggak mampu. Masih banyak kesempatan. Wa kana yas'alu Syafi'i radhiyallahu anhu an masaila fil wara'. Al-Imam Abdul Ghahir bin Abdul Aziz, ini orang apik wara', nanya ke Imam Syafi'i tentang berbagai permasalahan wara'. Jadi itu beliau nanya tentang keapikan beragama. Saking apiknya Buya Hamka, nggak pernah pakai celana panjang tuh Buya Hamka. Siapa yang pernah berjumpa dengan Buya Hamka di sini? Ustaz, Buya Hamka. Enggak, ngelihat langsung. Saya punya dapat dengar tentang Buya Hamka, kemanapun nggak pernah pakai celana panjang, sarung terus. Ini mohon maaf, ini Ustaz aja celana panjang mulu. Nggak jadi apik tuh. Mohon maaf. Ini kan lagi bicara apik ya. Nggak untuk nyinggung sana dan sini, enggak. Saya juga nggak paham. Ustaz mana yang pakai celana panjang nggak tahu. Terserah. Nanti kita lagi berbicara betapa sosok Buya Hamka itu kan sosok nasional. Tetap kemana-mana pakai sarung, gitu. Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Kalim Amrullah, seorang filosof, seorang seni luar biasa seninya, bahasanya tinggi luar biasa. Saya hampir semua buku Buya Hamka saya baca, hampir semua buku Buya Hamka, gitu. Karena memang bahasanya indah, gitu. Bahasanya indah.
Jadi Al-Imam Abdul Ghair bin Abdul Aziz, beliau pernah bertanya kepada Al-Imam Syafi'i tentang wara'. Wa Syafi'i rahimahullah yugabbilu alaihi liwara'i. Sementara Al-Imam Syafi'i mencium beliau karena waraknya. Biasa mencium ini jangan punya pemahaman mencium antara laki dan perempuan. Biasa kalau misalnya ada ulama ketemu ulama dicium keningnya. Paham kan? Keningnya dicium. Jadi kalau misalnya tuh kita ketemu teman lama baru ketemu lagi cium keningnya. Tanda mahabbah. Tanda mahabbah. Atau kita ketemu guru, udah lama banget nggak ketemu, Allahu Akbar. Saking kita kangennya kita cium nih guru keningnya, habis itu tangannya, gitu. Sering nggak kita lihat kayak gitu? Itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Mungkin dalam adat Indonesia kita nggak begitu umum, cuma sekedar cium tangan saja. Tapi itu dalam adat Islam itu sering diungkapkan. Wa qala li Syafi'i man, kemudian Al-Imam Abdul Ghair bin Abdul Aziz bertanya kepada Imam Syafi'i, ayyuma afdal as-sabru awil mihnatu awil tamkin? Ya Imam, mana yang lebih afdal, mana yang lebih istimewa, sabar ketimpa musibah atau orang yang kuat? Menurut kita mana yang lebih bagus? Sabar tertimpa musibah atau orang kuat? Satu pendapat sabar. Kita lihat, benarkah? Faqala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i berkata, menjawab, at-tamkinu darajatul anbiya. Kuat itu derajat para nabi. Berarti jawabannya kuat menahan berbagai macam problematika, itu derajatnya para nabi, ini paling hebat. Kalau orang sabar bisa jadi ngeluh, astagfirullahaladzim dia, kena musibah bisa jadi ngeluh, waduh hari ini nggak makan lagi. Tapi kalau udah tamkin, itu kuat, didera berbagai macam bala dan musibah, diam aja. Tangguh, sang tangguh ini, sang tangguh ini, musibah tangguh, dapat bala tangguh, dapat fitnah tangguh, di fitnah diem aja udah, diem aja. Saya punya guru Habib Umar, difitnah di Saudi, dimasukin penjara, pulang ke Yaman biasa-biasa aja beliau, nggak ngomong, nggak apa, nggak. Diam aja biasa, ngajar sebagaimana biasa. Saking bencinya tuh orang-orang yang ada di luar kepada mereka, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimasukin penjara tanpa sebab. Dimasukin penjara tanpa sebab. Saya juga pernah. Saya masukin penjara. Dalam bahasa Betawi saya, astagfirullahaladzim. Saya bukan politikus, bukan apa, di penjara saya tanpa sebab. Gitu. Dari Yaman ke Saudi, dari Saudi ke Yaman, pulang haji di penjara dimasukin. Allahu Akbar. Orang pulang haji di Tala'il Badru alaina, Masya Allah, makan wajib, makan ketan, lah kita dimasukin penjara di sana. Masya Allah, gak ada sebab. Gitu, udah beberapa hari dari Mustafa Habib Umar, iya keluar, la ilaha illallah, kemarin ngomong dong, jangan begini ceritanya, duit anak kan habis, ngikut apa namanya rombongan, ya udah nggak punya duit, gitu. Jadi mereka para ulama-ulama soleh, hatta di penjara diem aja udah. Buya Dimyati Pandeglang itu di penjara diem aja, tapi murid-muridnya, Masya Allah, di luar pengadilan di Pandeglang sana. Dalam bahasa Bantennya, jangan deh, pakai bahasa Betawi aja. Pakai bahasa Betawi aja, jangan pakai bahasa Banten, karena saya nggak ngerti bahasa Banten. Kalau nggak mati lo gila. Kalau nggak mati lo gila. Benar. Hakimnya sebelum mati stres,
Orang-orang yang menghukum tuh ke Abu Yadimiyati tanpa sebab mati, tanpa ada sebab mati begitu aja, plak 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 plak, plak. Abu Yadimiyati mah santai aja, santai nggak gimana gimana untuk di penjara tanpa ada sebab. Kalau kita malah nyogok, ini udah biasanya. Sampai tuh penjara dibuka, silakan Kiai kalau mau keluar. Enggak deh. Berapa lama saya ditahan? Ya udah segitu. Nanti juga saya bakal keluar. Demikian Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas 1 tahun di penjara. Ya, 1 tahun di penjara oleh company Belanda tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Akhirnya tuh orang Belanda nanya, karena anaknya tuh noni-noninya itu pada sakit, minta obat. Mereka nanya, ada orang yang nyembuhin, namanya Habib Abdullah bin Muhsin. Datanglah tuh company Belanda ke penjaranya Habib Abdullah bin Muhsin. Sembuh rupa-rupanya. Nah, dengan sembuhnya itu diperkenankan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas untuk keluar, tapi beliau bilang, entar dulu deh. Tuh hakim ngasih saya berapa lama? 1 tahun. Nanti setelah saya 1 tahun saya baru keluar dari penjara. Bisa nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Allahu Akbar. Itu demikian para ulama-ulama kita. Ini ulama-ulama kita baru kemarin-kemarin aja, zaman sekalian, gitu. Jadi atamkin, tangguh itu di atas berbagai macam musibah, di atas berbagai macam kesabaran. Kenapa? Faqala Syafi'i rahimahullah, at-tamkinu darajatul anbiya'i, karena tangguh itu derajat para nabi. Nabi itu diapain juga diam aja. Ngadu sama Allah, ngadunya sama Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya. Enggak pernah ngadu sama teman-temannya. Enggak pernah ngadu sama sahabatnya, enggak pernah ngadu sama keluarganya, sama istrinya aja enggak pernah. Para nabi dan rasul. Dan setinggi-tinggi mereka para nabi dan rasul, ulul azmi minar rusul. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. 5 itu nabi yang paling tangguh. Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Itu 5 nabi yang paling tangguh. Dan setangguh-tangguhnya para nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didera malah doain. Didera, difitnah, mau dibunuh malah doain. Ini lebih dari tamkin. Lebih dari malah doain, ya Allah, ya Allah, sadarkan ya Allah, ya Allah, sampai malaikat Jibril turun dari gunung Makkah menghancurkan mereka. Apa kata Rasulullah? Finahum la ya'lamun. Ya Jibril, mereka enggak tahu, biarin. Mudah-mudahan mereka taubat. Kalau enggak taubat gimana ya Rasul? Anak keturunannya. Kalau anak keturunannya enggak, nanti insya Allah, masya Allah. Ada di antara kita seperti itu, jamaah. Jamaah. Tapi belajar. Walaupun kita belum seperti itu, belajar. Mau kemana kita kalau kita nggak ngikutin para nabi dan rasul? Betul gak jamaah? Wala yakunu tamkinu illa ba'dal mihnati. Tidak bakal orang tangguh kecuali dapat bala, musibah. Iya, orang nggak bakal tangguh kecuali dapat bala dan musibah. Dapat bala dan musibah. Semakin banyak dia dapat bala dan musibah, semakin banyak jalan keluarnya, semakin tangguh dia. Makanya kalau misalnya ada jadi ulama, nggak boleh cengeng. Ulama emang udah biasa dibully, ulama emang udah biasa difitnah, ulama udah biasa dijelekin. Enggak usah cengeng jadi ulama. Ya, baru jadi ustaz doang cengeng. Dah saya tutup pengajian, saya dijelekin mulu. La haula wala quwata illa billah. Tuh di masjid tuh saya nggak dipakai lagi Jumat, lah ilah ngambek. Jadi ustaz nggak boleh, nggak boleh ngambek, nggak boleh cengeng. Kuat dia. Kalau nggak kuat, nggak bisa kuat dakwahnya pada akhirnya. Makanya pada Nabi dan Rasul tamkin. Itu punya tadi diterjemahkan oleh orang tua kita tangguh. Setuju saya. Fa'idam tahana sabara, kalau misalnya ada orang mendapatkan berbagai macam bala dan musibah, dia sabar. Wa idza sabara makan, kalau dia udah sabar dia tangguh. Sabar aja dulu, habis itu baru tangguh. Semakin banyak kena bala musibah, banyak bala dan musibah, semakin banyak bala dan musibah, semakin tangguh dia. Makanya orang terkadang semakin banyak jatuhnya, jatuh lagi, persiapan untuk naik.
Kalau dia tahu dan kalau dia sadar filosofi kehidupan, semakin dia jatuh lagi, dia jatuh lagi, itu semakin cepat untuk naik. Kalau dia sadar dan kalau dia sadar dan sabar. Ini terkadang kita nggak pernah ngambil peringatan, kita jatuh, udahlah. Baru kita buka dagangan nggak laku, udah. Emang saya nggak dapat bisnis di sini, nggak sabar. Sabar dulu dong. Masa orang mau jualan mau langsung laku? Ibaratnya orang mau jadi ustadz mau langsung jamaahnya banyak. Tar dulu, sabar. Banyak sekali tuh ustadz muda udah langsung baru pulang dari mana udah langsung bikin majelis alim. Ntar dulu, ngajar dulu di masjid, musola, kalau perlu di rumah orang ngajar gitu, seperti privat dan sebagainya. Ntar dulu buat majelis alim, ntar dulu apa bikin pesantren, ntar dulu. Kalau orang udah banyak kenal baru bikin. Kesabaran sih. Jadi perlu kesabaran matang. Paham kan jemaah? Jadi orang dapat bala musibah, dia sabar. Habis sabar, tangguh. Nggak bakal orang tangguh tanpa sabar. Gitu. Sabar, tambah sabar, tambah sabar, tangguh dia. Bukan sabarnya satu. Makanya dalam syariatul Islam, sabar nggak ada habisnya. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kesabaran saya hilang nih. Wah. Jangan sampai kesabaran saya hilang. Dalam Islam nggak ada kesabaran hilang. Dalam Islam nggak ada kesabaran hilang. Sabar itu nggak ada habis-habisnya. Udah sabar lagi. Nggak ada kata-kata jangan sampai kesabaran saya hilang. Ini sering terulang dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai ya kesabaran saya hilang ya. Ngapa emang kalau kesabaran hilang? Sekali sabar, 2 hari sabar. Kalau enggak lu mau ngapain? Mau ngebunuh orang? Jangan, tetap. Kita diajarkan oleh sabar nggak ada batasan. Kalau disebut ada batasan, ada akhir nggak? Orang nggak ada batasan. Untuk dalam sekali nih syariatul Islam. Jadi kita disuruh sabar. Nah kalau udah banyak sabar, tangguh dia. Gitu. Orang tangguh dipuji biasa, dijelekin juga biasa. Orang tangguh itu dipuji biasa, dijelekin juga biasa. Nggak ada masalah. Saya punya guru Habib Abdul Qadir bin Ahmad, lagi ngajar kayak begini, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Qutb di Jeddah. Gurunya guru saya juga, dan guru-guru saya juga, dan gurunya Habib Umar. Lagi ngajar kayak gini, ada orang langsung nyerobot mic-nya, mic tangan. Kalau ini kan mic mulut, mic tangan biasa, mic tangan diambil. Tuh orang habis ngambil mic, saya punya guru Habib Abdul Qadir ngomong lagi diri. Jamaah tahu gak? Ini orang nggak benar. Di majelisnya Habib Abdul Qadir lagi ngajar di depan murid-murid yang banyak. Tahu gak jamaah? Ini orang nggak benar. Habib Abdul Qadir ngajar aja. Tuh orang duduk ngajar aja terus seakan nggak ada kejadian. Jamaah, seakan nggak ada kejadian. Ini contoh, ini guru saya dan gurunya guru saya, nggak usah pakai contoh yang luar sana. Senyum, selesai pengajian seakan nggak ada masalah. Gila makan aja. Naik mobil pulang nggak ada, boro-boro cerita sama istrinya. Kalau kita, Bu tadi ada orang kurang ajar, astagfirullah. Emang kurang ajar banget tuh. Kata istri bilang iya emang, tuh mana sabar. Biasa. Giliran ngaji berikutnya nggak lama beberapa bulan, nih Habib Abdul Qadir ngajar lagi, emang waktunya ngajar. Ini orang yang ngambil mic Habib Abdul Qadir, ini bukan orang biasa. Masa dijelekin di depan jamaahnya, diem aja, nggak ada perubahan lagi. Sedikit pun aura atau mukanya itu nggak ada perubahan, malah sedikit pun tidak. Diambil lagi mic yang kedua. Murid-muridnya udah pada siap-siap. Orang Saudi gede-gede udah siap-siap. Kata Habib Abdul Qadir,
Artinya udah diam, duduk. Gak ada manfaatnya, duduk semuanya. Tahu-tahu dia ngomong, jamaah tahu gak? Ini adalah seorang Habib yang wali min auliyaillah. Kalau bukan wali nggak bakal kayak begini. Sekarang saya tobat, saya bakal ngaji sama beliau. Nangis semuanya jamaah. Allahu Akbar. Ini wali min, kalau bukan wali nggak bakal kayak begini. Yang ada saya bakal disuruh duduk, atau mungkin diambil sama jamaah, dikarungin, dimasukin mobil dan sebagainya. Masya Allah. Tetap. Dan Habib Abdul Qadir biasa aja. Nggak ada gimana-gimana, nggak bangga gitu, nggak. Selesai itu orang, akhirnya ngaji. Habib Abdul Qadir ngajar aja sebagaimana biasa. Selesai, udah pulang sebagaimana biasa, doain tuh orang. Akhirnya diantara murid setianya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, menjadi murid setia Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Makanya jadi ulama sabarnya nggak ada habis, nggak boleh ngomong sumpah serapah. Tuh di masjid gua pengajar, giliran korban gua dikasih tulang. Kalau ada ulama ngomong kayak gitu, suruh ngaji lagi, suruh jadi santri lagi. Ini cuma sekedar contoh ya jamaah, gitu. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini saya baca, hati saya ngeringis ya, Mak. Posisi kita di mana nih? Ala tara, apakah engkau tidak pernah melihat Anallah Azza wa Jalla amtahna Ibrahim alaihissalam thumma makkanah. Allah memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim, kemudian Allah berikan kokoh kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Mana ada orang dibakar hidup-hidup? Dan persiapan pembakarannya itu 1 tahun. Warga masyarakat kampung itu dalam 1 tahun nggak boleh ada kerjaan. Kerjaannya setiap hari ngambil kayu bakar. Selama 1 tahun. Kira-kira kayu bakarnya banyak nggak? 1 tahun jemaah. Sampai ketika Nabi Allah Ibrahim, ketika mau ditaruh di lembah kayu bakar, itu seperti ketapel. Ketapel besar. Makanya kan ada dulu seperti Hercules. Nggak tahu ya, Hercules. Tauin aja dulu, ngenakin saya. Pakai ketapel, tapi ketapelnya besar. Itu Nabi Allah Ibrahim mau dimasukin ke lembah kayu bakar, itu dengan ketapel besar. Nyemplung di situ. Nabi Ibrahim biasa aja. Ditawarin sama malaikat Jibril. Meminta apa? Lah, meminta apa? Kata malaikat Jibril. Enggak. Amma anta la. Amma Allah ya. Ana enggak butuh sama ente ya Jibril. Kalau sama Allah, ya sama Allah. Kata malaikat Jibril. Allah Maha tahu. Akhirnya tuh ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman langsung, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau adem dan memberikan kesejahteraan kepada Nabi Allah Ibrahim. Adem. Bahkan dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, hidup yang paling indah, yang paling nikmat yang aku alami selama di dunia ketika aku dicemplungin di kayu bakar yang berupa api. Itu hidup terindah Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Ketika itu beliau berdekatan langsung dengan Allah. Waktu-waktu aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lagi dicemplungin di kayu bakar yang berbentuk api, itu beliau merasakan indahnya kehidupan. Kenapa? Aku dekat dengan Allah. Aku langsung berkomunikasi dengan Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, saking tingginya derajat beliau. Ya Allah, kita ini lagi dijelekin. Hidup kita indah gak? Ya Allah, hidup begini amat. Di masjid ada pada benci saya ke sana ketemu dia, saya ke situ ketemu dia. Hidup kok ya Allah sampai begini-gini amat. Kenapa jadi dipikirin? Karena hidup di alam dunia pasti ada yang suka, ada yang benci. Dan itu pasti. Kajian dua minggu yang lalu itu kita udah membahas. Al-Imam Syafi'i berkata bahwa dalam kehidupan pasti ada yang suka, pasti ada yang
benci. Biasa itu kehidupan. Nabi aja banyak yang benci. Nabi Muhammad, orang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Gitu. Banyak sekali yang membenci beliau. Apalagi kita. Wa amtahana Musa alaihi salam tsumma makkana. Allah memberikan cobaan kepada Nabi Allah Musa, kemudian Allah teguhkan. Cobaan kepada Nabi Allah Musa, kemudian Allah teguhkan. Lebih mudah jamaah sekalian. Kalau misalnya kita bilang dakwah susah banget ya, jangan, jalanin aja dulu. Mana lebih susah dakwahnya kita atau dakwahnya para nabi dan rasul? Jamaah, Nabi Allah Nuh 950 tahun yang ikut ngaji sama beliau 12 orang. Allahu Akbar. Ini kan masih lumayan banyak, biarin dah. biarin. 12 orang. 950 tahun. Sabar beliau. Kalau enggak, udah ditinggalin sama Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Bayangin ya Allah, dakwah dengan maksimal pagi siang sore malam, selalu dekat dengan Allah terus. Nabi dan Rasul ini bukan kiai, bukan habib, bukan orang biasa, bukan, Nabi dan Rasul. Langsung Allah yang memberikan wahyu kepadanya. Tetap yang ngaji sama beliau 12 orang gitu. Betapa tangguhnya para nabi dan rasul. Wa amtahana Ayyub alaihi salam tsumma makkana, dan Allah memberikan bala dan musibah kepada Nabi Allah Ayyub, kemudian beliau tangguh. Tangguh Nabi Allah Ayyub. Lagi salat dibisikin sama iblis bahwa singgasananya bakal runtuh, beliau tetap kuat. Kepemilikan yang dia miliki hancur semuanya, beliau tetap kuat. Ketika diberikan kabar bahwa anaknya digoyang oleh iblis, itu kemudian beliau menanya, bagaimana keadaan anakku? Agak sedikit terasa anak soalnya, tapi tetap beliau kuat. Sampai diceritakan penyakitnya, Masya Allah, cuma Masya Allah, ditinggalkan oleh umatnya. Seorang nabi berada di tong sampah, hanya beliau dan istrinya yang namanya Siti Rahmah. Makanya orang Arab kalau manggil orang Indonesia Siti Rahmah, maksudnya seperti Nabi Allah Ayyub dan istrinya Rahmah, sayang. Lama kejadian tersebut, pada akhirnya Allah perintahkan untuk mandi. Cepretan mandi tersebut berubah menjadi emas. Tapi setelah apa? Cobaan. Dari yang paling kaya sampai paling miskin, dari yang ganteng luar biasa sampai orang menghindarinya. Umatnya pun semuanya hijrah darinya. Tetap beliau sholat, walaupun punya penyakit beliau tetap sholat. Ya, Nabi Allah Ibrahim di atas api, bara api, beliau tetap sholat. Nabi Allah Musa tetap sholat. Gak ada alasan buat kita untuk meninggalkan sholat. Wa amtahana Sulaiman alaihissalam tsumma makkana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bala dan musibah kepada Nabi Allah Sulaiman. Kita tahu tentang sejarah Nabi Allah Sulaiman, orang paling kaya. Saking kayanya itu, saking kayanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, kalau beliau mau kehendak kemana-mana, angin siap berada. Mau kemana-mana nih, angin udah siap. Baru niat doang ke Madura, langsung dengan angin, terus langsung Madura. Ada gak orang kaya zaman sekarang mau kemana tahu-tahu dibawa oleh angin? Ya ada, andaikan pesawat, nunggu dulu, kasih bensin, mengasih bahan bakar dulu, dan sebagainya. Sampai, Masya Allah, dibawa angin. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, orang paling kaya, orang paling agung, raja juga, tetap dapat bala dan musibah. Kuat beliau, Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Wa atahu mulkan, pada akhirnya Allah berikan kerajaan. Itulah kerajaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa warisa Sulaiman bin Daud, Allah berikan warisan kepada Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Gitu. Nabi Allah Daud itu seorang raja besar. Kemudian meninggal, yang menjadi raja penggantinya adalah anaknya Nabi Allah Sulaiman. Diplesetin oleh orang, sebagian orang, Solomon. Itu kerajaan Solomon itu dalam bahasa mereka, sementara dalam bahasa Al-Quran
Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya kata orang katanya Jogja itu punya Nabi Allah Sulaiman. Kenapa? Sulaiman. Bisa aja. Candi Borobudur kerajaan Nabi Allah. Kalau misalnya kerajaan kenapa bukan masjid? Kalau misalnya itu adalah kerajaan Nabi Allah Sulaiman, kenapa bukan masjid seperti Baitul Maqdis? Apa jadi patung Buddha? Ibaratnya kayak gitu. Ya. Ini cuma sekedar candaan aja. Kalau itu adalah warisan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman raja muslim nabi. Warisannya Baitul Maqdis yang sekarang kita lihat. Masjid, ya kan? Kenapa bukan masjid? Nah itu cuma sekedar orang tua bilang kayak gitu, cuma sekedar saya akhirnya bercanda lagi. Iya, itu kan baru temuan, tidak menjadi temuan yang mempunyai hujah gitu aja. Boleh aja namanya temuan kan, tapi harus ada bukti. Kalau bukti, kalau Nabi Allah Sulaiman berarti kan masjid. Sebagaimana adanya mereka para waliullah yang ada di Wali Songo kita, di antara bukti-buktinya Pak, masjid, musala, tempat tirakatannya mereka gitu. Wa tamkinu afdalud darajat, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa tamkin itu orang yang apa namanya tadi diartikan tangguh itu adalah seafdal derajat, karena udah tangguh luar biasa. Mau diapain tetap tangguh, mau diapain tetap tangguh. Allahu Akbar. Sampai Nabi Allah Ayub tadi diceritakan nggak punya apa-apa, dagingnya udah hancur berantakan. Cuma beliau minta kepada Allah agar lisan dan akalnya tidak dirubah oleh iblis. Allah perkenankan akalnya nggak berubah dan lisannya tidak berubah. Kenapa lisan tidak berubah? Untuk berzikir. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilallah. Kenapa pikirnya tidak berubah? Untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak apa-apa hancur berantakan. Tetap nyembah Allah. Tetap nyembah Allah. Berapa banyak orang di pedusunan, di pedesaan dikasih Indomie berubah akal akidah. Dikasih noni perempuan berubah akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Dikasih jabatan korup. La haula wala quwata illa billah. Padahal keluaran pesantren. Katanya doang pesantren. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Demikian kami tangguhkan kepada Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam saking tuh dibenci oleh saudara-saudaranya, dicelupin ke sumur. Dicelupin ke sumur. Ya Allah, saudaranya sendiri yang masukin Nabi Allah Yusuf ke sumur. Adakah penderitaan yang lebih dahsyat? Dimasukin ke sumur, jamaah. Akhirnya bapaknya melihat, ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu lisajidin. Ketika ada katanya anak-anaknya, yaitu saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf, menyatakan Nabi Allah Yusuf tidak ada, Nabi Allah Yusuf sudah meninggal dunia, ini bajunya buktinya. Tapi bapaknya menyatakan tidak. Bapaknya Nabi Allah Yusuf menyatakan tidak. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Dicintai oleh semua perempuan. Yang cinta sama Nabi Allah Yusuf bukan perempuan jelek saja, yang paling cantik. Mahada in hada illa malakun karim. Perempuan-perempuan ketika melihat Nabi Allah Yusuf, ini bukan manusia, ini malaikat. Wa qatta'na aydahunna, sampai mereka ngiris-ngiris tangan mereka. Lagi masak sayur, lagi ngiris sayur, ngelihat Nabi Allah Yusuf, tangannya diiris-iris. Jamaah lagi asik baca kitab. Kena tawon, terasa gak? Kena tawon, terasa gak? Ini dipotong-potong tangannya gak terasa. Saking indahnya melihat Nabi Allah Yusuf.
Padahal Nabi Allah Yusuf setengahnya dari keindahan Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Yusuf setengahnya keindahan dari Nabi besar Muhammad. Semua perempuan cantik, cinta, suka kepada beliau. Tapi beliau belum dapat isyarat dari Allah, enggak boleh. Enggak. Dimasukin di tempat yang tertutup. Zulaikha namanya. Kita sekarang namain udah benar-benar Zulaikha, dipanggil Juleha. Zulaikha bukan Juleha. Itu dirubah nama nih. Untuk nama benar-benar Ghazali dipanggil Rojali. Rojali dan Juleha. Aduh, Ghazali. Gitu. Bukan Rojali. Zulaikha bukan Juleha. Dipelintir oleh Zulaikha, saking cintanya Zulaikha. Ditarik Nabi Allah Sulaiman arah depan. Ditarik arah depan. Ditarik arah depan, Nabi Allah Sulaiman lari, akhirnya kena di belakangnya. Pemahamannya, kalau ditarik depan robek, berarti kemauan Nabi Allah Sulaiman. Paham nggak? Laki-laki. Tapi kalau dirobek belakang, berarti emang kemauan perempuan. Diadili oleh raja kala itu. Raja pinter. Robeknya di mana? Di belakang. Ente Zulaikha, salah ente. Akhirnya mengaku iya. Orang kerajaan. Akhirnya firman Allah menyatakan itulah istrinya Nabi Allah Sulaiman. Ya udah. Nabi Allah Yusuf. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana anak keturunan tuh? Nabi Allah Yusuf ganteng, istrinya cantik. Bisa dibayangkan nggak? Bang Yusuf, Pak Yusuf, bisa gak ngebayangin? Ya udah soto aja dulu. Udah nggak usah bayangin yang lain. Udah itu aja udah. Saking masya Allah tuh, enggak gimana. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, kita, aduh cantik nih. Aduh. Allah Akbar. Masih usia sih makin tua. Tapi betul gak jemaah? Usianya cuma katanya, wah udah 50-60 tahun. Tapi kalau ngelihat perempuan gak pernah ada kedipnya. Usia kan cuma sekedar angka-angka saja. Ya berapa banyak 90 tahun nikah anak 19 tahun hasil. Itu di Bogor banyak banget. 90 tahun kawin sama 19 tahun hasil punya anak 5. Minimal kan kalau punya anak 5 berarti 5 tahun. 90 tahun berapa? 30 tahun masih, masya Allah, masih jauh. Jadi berkah. Ini maksudnya saya mau kasih tahu betapa tuh tangguhnya mereka para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Al-ayah, fahadzal kalam min asy-Syafi'i rahimahullah yadul ala tabahhurihi fi asraril Qur'an. Ucapan ini datang dari Al-Imam Syafi'i menunjukkan bahwa keluasan beliau tentang pemahaman terhadap rahasia-rahasia Al-Qur'an. Wa tila'ihi ala magamati sa'irina ilallah, dan betul-betul beliau mengamati derajat orang-orang yang menuju hadirat Allah. Minal anbiya'i wal awliya, dari kalangan para nabi pun dan para wali. Jadi ini dikomentari oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali berkata, ini luar biasa nih Imam Syafi'i, kepiawaian beliau dalam memahami Al-Quran dan pemahaman beliau terhadap derajat mereka para nabi dan rasul. Wa kullu dzalika min ulumil akhirati, dan semuanya itu adalah ilmu akhirat. Wa qila li Syafi'i rahimahullah mata yakunu rajul aliman. Pernah ditanya kepada Imam Syafi'i, kapan seseorang jadi alim? Ini kan kita bilang dia alim enggak. Ini lihat apa yang disebut dengan alim. Orang jadi alim idza tahaqqaqa fi ilmi din. Kalau dia fi ilmi din, kalau dia agama, kalau dia pandai ilmu agama, itu baru satu kriteria. Fa'alimahu, dia memahaminya, mengamalkannya. Ini susah nih. Orang bisa paham agama tapi belum tentu bisa mengamalkan. Belajar sabar tapi dia sabar gak?
Belajar tawadhu tapi dia tawadhu enggak. Belajar warok tapi dia warok enggak. Ini pengamalannya. Wa ta'arrada li sairil ulumi, dan beliau hengkang dari urusan-urusan ilmu-ilmu yang lain. Yang dia pelajari toh ilmu agama. Enggak ada waktu dengan ilmu yang lain. Allah, itu namanya alim. Jadi dia udah membahas tentang ilmu agama mutlak. Dia memahaminya, dia mengamalkannya, nggak ada waktu untuk mempelajari ilmu yang lain, nggak ada. Untuk fanadhara fi ma fatahu, kemudian yang disebut dengan seorang alim itu beliau menilik apa yang sudah luput dalam waktunya beliau. Ketika dulu pernah di masa kecil misalnya pernah main bola, luput kan, dia main bola 2 jam 3 jam, dia qadha tuh 3 jam. Dulu di masa kecil pernah main bola 3 jam, udah diqadha dengan melakukan berbagai macam ibadah. Kita hampir setiap sore main bola ya jamaah, hampir setiap sore. Bahkan nonton TV yang gak ada manfaatnya, main HP, mana HP saya, main HP yang gak ada manfaatnya, TikTok yang gak ada manfaatnya. Berapa kali kita mau qadha tuh kalau begitu jadinya? Ngobrol yang gak ada manfaatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ngomong bahkan maksiat, bukan gak ada manfaat lagi, ngomong maksiat. La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang namanya alim itu semua waktunya ibadah. Andaikan dulu pernah luput, dia ganti untuk ibadah. Saya pernah ngelihat ada seorang alim dulu memang masa mudanya main bola mulu. Bola, waktu dia hitung main bola, ya Allah berapa tahun, berapa jam. Dihitung akhirnya tuh dia qadha waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi waktu mudanya dia main bola, atau mungkin kita, termasuk saya. Kalau bukan main bola, bukan laki-laki dulu, ya kan? Main bola nggak ada masalah, tapi qadha sekarang. Jangan artinya tuh dulu kita udah main bola, sekarang nggak qadha lagi, masih aja nonton TV, masih aja main HP, begadang yang ada manfaatnya, ngobrol yang nggak ada manfaatnya, qadha. Kita udah ngaji, manfaat hidup kita jamaah sekalian. Kalau kita udah meninggal, nggak bakal bisa balik lagi ke alam dunia. Mau bagaimana mau qadha kalau udah meninggal dunia? Ini mumpung nggak jamaah? Mumpung. Itu namanya alim. Itu namanya alim. Enggak gampang debat orang, apalagi sih nyalain orang. Dan bahkan ulama yang namanya alim, ulama enggak pernah nyalain orang di hadapan masyarakat. Enggak pernah. Kalau mau nasihatin, beliau bangun malam doa dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau nasihatin fulan bin fulan, ya Allah. Ngadu dulu sama yang punya manusia, ngadu dulu sama Allah. Ya Allah, disedekah lagi, niat biar orang ketika saya nasihatin biar dia nggak marah, sedekah lagi. Ketika baru nasihat, itu pun nasihat diem-diem. Kesukaan yang kita nasihatin makan apa? Daging kambing. Kita rela untuk keluarin daging kambing. Suka kopi, habis itu ngopi, ayo. Habis itu nasihat. Kira-kira orang nerima nggak? Terima, udah makan daging kambing kita, ngopinya di kafe lagi. Kita kalau nasihatin kayak begitu, jangan nasihatin orang lagi Allahu Akbar. Lu ngaji di mana lu tau? Waduh, nggak jadi muadzin lagi tuh dia. Besok nggak jadi muadzin, berhenti. Kenapa syukuran? Enggak, ini muda. Saya juga kan pernah muda. Pernah salah juga kalau begitu jadinya. Cuma saya nggak pernah digituin sih, ngelihat orang. Ketika orang tuh, la ilaha illallah, nggak enak banget. Sama andaikan saya digituin juga nggak enak juga. Paham nggak jemaah? Jadi kalau nasihatin jangan di depan orang. Walaupun dia salah. Walaupun ini namanya alim. Ini susah nih, yang kayak begini. Apalagi alim, yang paling alim, saya yang pintar, saya paling tua. Omongan saya harus diturutin. Bukan jadi alim, mutakabir jadi akhirnya. Berubah. Tadinya alim jadi setan. Lebih setan daripada setan. Kenapa? Sombong. Yang pertama kali yang melakukan sombong siapa? Iblis. Rajanya setan. Astagfirullah. Maafin ya jamaah ya.
Ini bukan artinya saya ngomong ke sana ke sini, tidak. Itu tidak. Itu cuma saya lagi ngambil contoh untuk. Fa innahu qila li Jal Yunus innaka ta'muru lid-da'il wahid bil adwiyatil katsiratil mujma'ah. Pernah dikatakan kepada Jal Yunus, engkau pernah menyuruh orang mendapatkan racun satu tapi obatnya banyak. Racunnya satu, obatnya banyak. Paling gampang, ada orang sakit flu, tapi ingredientsnya, bahan-bahannya banyak. Ya kan, ada ini, ada ibaratnya ada beras kuning, misal saya juga nggak tahu, ada jahe misalnya, ada mint, itu kan udah banyak kan, padahal kan penyakitnya satu. Bahan-bahannya ngobatinnya itu banyak. Faqala innamal maqsudu minha wahidun wa innama yaj'alu ma'hu ghairahu litaskuna hiddatuhu li'anna al-ifrada qatil. Tujuannya, maksudnya menjadikan yang lainnya itu agar batasannya itu orang tidak mau banyak menyendiri. Kalau menyendiri tanpa keilmuan itu sama saja pembunuh. Kita ini hidup dengan sendiri tanpa ilmu. Kita hidup sendiri tanpa melakukan ibadah, dekat dengan masyarakat dan sebagainya, sama aja ngebunuh. Orang kalau paham agama tanpa paham tentang musyawarah sama saja membunuh orang. Orang paham fikih tanpa belajar tasawuf itu sama saja membunuh orang. Sama saja membunuh orang. Dia tapi tasawuf enggak, ya udah semua orang dijelekin. Semua orang dijelekin, sama aja ngebunuh enggak? Nyalain. Ini salah nih, dia nggak benar. Dia taunya satu ilmu namanya fikih. Tasawuf dia nggak belajar. Makanya gerundel mulu. Ada orang salah sedikit, dia ambil tuh pacul, dia ambil tuh golok. Padahal anaknya ahli maksiat. Astagfirullahaladzim. Allah. Sama aja ngebunuh enggak? Itu dia. Fadhi amsalu mimma la yasalidu ala al-uluwi rutbatihi fi ma'rifatillah ta'ala wa ilmil akhirah. Ini contoh berikutnya mengandung betapa luas derajat pengetahuan Al-Imam Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa luasnya Al-Imam Syafi'i dalam memahami ilmu akhirat. Tinggi sekali Al-Imam Syafi'i. Dari satu pertanyaan itu sudah berayat-ayat terungkap. Padahal pertanyaannya, mana sih yang lebih baik? Sabar, menderita musibah, atau tangguh? Dijawab Imam Syafi'i, tangguh. Rupa-rupanya ayatnya banyak, kejadiannya banyak pada Nabi dan Rasul. Saking artinya apa berarti? Semakin meluasnya, semakin luasnya pemahaman Imam Syafi'i tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim dan ilmu-ilmu akhirat yang beliau miliki. Sampai sini jamaah, kita masih berbicara tentang siapa itu Al-Imam Syafi'i. Jadi saking luasnya ungkapan Al-Imam Al-Ghazali, semua imam mazhab bakal diungkap di sini. Bukan hanya Imam Syafi'i. Jadi ketika kita mau belajar tentang agama, wabil khusus fikih Imam Syafi'i, bukan hanya fikih Imam Syafi'i. Orang kenalnya Imam Syafi'i cuma fikih doang. Rupa-rupanya dalam akhlak yang beliau miliki, di bawah kekuatan ilmu fikih, tasawufnya tinggi sekali, dalam, luar biasa. Nah ini artinya jangan pandang satu ulama dengan satu kekuatan keilmuan. Betapa ulama-ulama kita semuanya mumpuni. Nggak seperti ulama zaman sekarang, mumpuni satu, habis itu nggak mumpuni lagi. Habis itu nggak mumpuni lagi. Gitu. Misalnya ada orang gelar doktor apa namanya, doktor ilmu komunikasi, udah ilmu komunikasi yang dia pahami. Untuk dakwah dia nggak tahu, karena dia memahami tentang komunikasi. Atau misalnya komunikasi dakwah, udah komunikasi dakwah aja. Dia nggak berbicara tentang dakwah, keutuhan dakwah. Tapi ulama-ulama kita tempo dulu semuanya membahana. Fikih, tauhid, tasawuf, semuanya itu membahana. Al-Quran, hadisnya, usul fikih dan sebagainya. Seperti yang kita bahas Al-Imam Syafi'i, peletak dasar ilmu usul fikih itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mujaddid Al-Imam Syafi'i, Kutub Al-Imam Syafi'i, Mujtahid Al-Imam Syafi'i, semuanya diambil oleh beliau.
beliau mufassir, beliau muhaddis, beliau musnid, Allahu akbar, beliau usuli, beliau lughawi yang jarang dijumpai pada zaman sekarang ini. Bisa dipahami jemaah? Wallahu a'lam. Kembali ke